Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 697 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 4 Desember 2020 dari kitab Roma pasal 13 ayat 13 mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, badiama hita marpangalaho songon napatut arian. Unang masal puhu parmanganon dohot parminumon. Unang marharorangon dohot margadobus. Unang marbada dohot mangiburu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seseorang telah menghadiri kebaktian di gereja secara rutin selama kurang lebih dari 30 tahun. Namun masih belum bertobat, hanya memeluk agama secara formal saja. Sehari-harinya tetap senang dengan pesta pora, kemabukan, melakukan percabulan, mendahulukan hawa nafsu, terlibat perselisihan, iri hati, dan benci. Kemudian ia diperingatkan tentang bahaya tetap puas diri menjadi Kristen tanpa pertobatan dan kelahiran kembali. Karena tanpa itu, ia tidak diterima oleh Yesus Kristus, Anak Allah, dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hatinya tertusuk. Ia berlutut, mengalami keinsafan akan dosa, dan mulai berseru kepada Allah, memohon kemurahannya untuk mengampuni dosanya. Tuhan, selamatkanlah saya dari dosa, dari neraka, serunya. Seruannya semakin keras dan semakin keras. Dia memohon pengasihan Tuhan, dan Tuhan pun menghampiri jiwanya, memberikan kepadanya pengenalan akan keselamatan yang daripada Tuhan.
melalui mengampuni dosanya. Kemudian dia berseru memuji Tuhan, "Aku mengasihimu, Tuhan." Saudara-saudara, kata kasih sudah sering kita ucapkan maupun kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Kata kasih dipakai dalam relasi hubungan suami istri, atau laki-laki perempuan, atau juga dalam hubungan orang tua dengan anak. Dipakai juga dalam hubungan memberi dan menerima, sebagai derma, sebagai sumbangan, untuk menggambarkan relasi antara Tuhan dan manusia. Kata kasih juga dipakai. Yang jelas, pemakaian kata kasih selalu merujuk kepada relasi, paling tidak antara dua pihak. Bagi orang Kristen, kasih mempunyai tempat khusus karena merupakan inti iman Kristen. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap atau berelasi dengan sesama orang percaya, mengasihi dengan tidak berpura-pura, saling membantu, turut berduka atau turut bersuka, serta bagaimana orang Kristen harus juga berelasi dengan orang-orang yang memusuhi mereka. Kemudian ia berbicara mengenai hidup orang Kristen dalam masyarakat luas, yang diakhiri dengan pembahasan tentang kewajiban membayar pajak dan cukai kepada pemerintah, hormat dan takut kepada mereka yang layak menerimanya. Selanjutnya, Paulus pun menasihatkan supaya hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lain dan hidup dalam terang Tuhan. Kasih orang Kristen sebagai tanggapan kepada kasih Allah, sebagai respons atas kasih Allah kepada manusia. 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes pasal 15 ayat 12. Kasih Kristen dipraktekkan menurut firman Allah, dikaitkan dengan perintah untuk hidup benar. Dan hidup benar itu hidup menurut firman Allah. Jangan kita berbuat kebaikan, tetapi melawan bahkan mengabaikan firman Tuhan. Misalnya, berdusta dalam melakukan perbuatan baik, atau melakukan perbuatan baik dalam keadaan berdusta. Perbuatan seperti itu bukanlah kasih. Kasih adalah perbuatan baik kepada semua orang tanpa melanggar firman Tuhan. Kasih Kristen harus bertumbuh kuat melalui latihan. Kasih juga menuntut pengorbanan perasaan, yaitu ketika si pemberi kasih bisa merasa kecewa karena umpan balik yang negatif dari penerima kasih,
ataupun pihak lain. Kasih yang sempurna tentunya adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka kasih bukanlah suatu pilihan, tetapi kewajiban kita. Setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan haruslah melakukan kasih seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mengasihi Tuhan dan sesama, dan mengasihi semua ciptaan. Hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan memberi tempat yang kekal kepada orang yang patuh dan orang yang mencintai Tuhan. Karena itu kami memohon, biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami. Tolong dan mampukanlah kami mengasihi Tuhan dan sesama, dan mengasihi semua ciptaan-Mu dengan hidup sopan, seperti pada siang hari, tidak berpesta pora dan dalam kemabukan, tidak dalam percabulan atau hawa nafsu, tidak dengan perselisihan atau iri hati. Yakinkanlah kami agar kami berpegang pada firman-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 697 ayat 1. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.